Selamat pagi Devi. Selamat pagi, Beb. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Bagaimana dengan perkuliahannya dan kegiatan gereja lainnya? Ya, lancar-lancar saja. Ya, puji Tuhan. Delvi, Beatrice mempunyai pertanyaan untuk Delvi. Seandainya Delvi meninggal hari ini, apakah Delvi yakin akan masuk surga? Yakin. Ya, puji Tuhan. Seandainya Delvi meninggal hari ini dan berdiri di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Kira-kira apa jawaban Delvi? Percaya Yesus? Apakah sederhana itu? Apakah tidak merupakan perbuatan baik? Perlu. Harus sebaik apakah kita? Delvi, Beatrice mempunyai kabar baik untuk Delvi. Delvi, tahu tidak makna dari kelima jari ini? Enggak tahu. Melalui kelima jari kita ini, kita dapat memberitakan Injil loh. Kelima jari kita ini ada maknanya masing-masing. Beatrice akan menyampaikan kabar baik melalui kelima jari ini. Jari jempol itu melambangkan anugerah. Anugerah adalah hidup kekal, pemberian dari Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena upah atau karena usaha kita. Dulu Devi pernah menerima hadiah? Apakah untuk menerima hadiah itu Devi harus membayarnya? Enggak perlu. Iya, karena itu gratis. Sama seperti anugerah hidup kekal dari Allah. Itu merupakan pemberian dari Allah dan itu diberikan secara cuma-cuma, yang artinya gratis kepada kita. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Yang menghalangi kita menerimanya adalah dosa. Jari telunjuk ini melambangkan manusia. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Beatrice akan menyampaikannya melalui sebuah ilustrasi. Seandainya Delvi membuat kue, Delvi telah mengumpulkan tepung, mengumpulkan mentega dan 10 butir telur. Setelah mencampurkan mentega, tepung, selanjutnya telur. Di telur ke-10, ternyata itu busuk dan itu telah menodai semua adonan. Saat matang, apakah itu layak untuk disajikan? Tidak perlu. Tidak layak, karena satu telur mencemari semua adonan yang baik. Demikian dengan dosa kita. Satu dosa saja telah mencemari semua hal yang kita lakukan di dunia, termasuk kebaikan yang kita anggap dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti toko kakek. Sebagian orang menganggap Allah itu seperti toko kakek. Toko kakek yang mengasihi cucunya. Dia tidak akan menghukum ataupun mengadili cucunya, entah cucu melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan jahat. Kakek akan selalu mengasihi dia. Tetapi ada anggapan yang salah tentang Allah, itu seperti toko polisi. Seorang polisi yang mengetahui kita melakukan sebuah pelanggaran, dia tidak akan menerima alasan kita. Dia tetap akan menghukum dan mengadili kita. Pengertian yang benar tentang Allah adalah Allah itu kasih sekaligus adil. Ada sebuah ilustrasi lain. Di sebuah bank terjadi perampokan dan sang perampok telah tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Semua bukti dan barang bukti yang ada menunjuk pada sang perampok. Lalu dibawa ke pengadilan. Di pengadilan dia melakukan pembelaan diri. Dia berkata tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dia akan bertobat, dia akan mengembalikan semua uang itu kepada bank. Apakah hakim akan menghukum dia? Tentu hakim akan menghukum dia karena dia terbukti bersalah. Tetapi demikian juga dengan Allah. Allah akan menghukum kita atas pelanggaran kita, meskipun dia juga mengasihi kita. Ada sebuah cerita lain. Ada seorang jenderal bernama Samila. Samila merupakan seorang jenderal yang bijaksana yang memimpin negerinya dengan baik. Suatu hari mereka kehilangan bahan makanan. Lalu dia melakukan sebuah pengumuman. Dia berkata, siapa saja yang berhasil menangkap sang pencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Dan betapa terkejutnya Samila ketika seorang prajurit melapor kepadanya bahwa sang pencuri telah tertangkap dan yang tertangkap adalah ibunya sendiri. Samila mengalami dilema yang luar biasa. Dia mengasihi ibunya, tetapi dia juga harus menegakkan keadilan. Satu hal yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan juga kebesarannya dan menggantikan ibunya untuk dihukum cambuk. Hanya itu satu cara untuk Samila membuktikan kasihnya kepada ibunya dan menegakkan keadilan. Demikian juga dengan cara Allah. Dia menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam
Yesus Kristus. Jari manis melambangkan Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa kita, bangkit dan naik ke surga untuk menawarkan hidup kekal pada kita. Berarti seandainya tangan kiri saya adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah. Allah memberikan hidup kekal kepada kita sebagai anugerah, tetapi ada yang menghalanginya. Anggap saja ini buku sebagai buku catatan dosa kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Allah adalah kasih, tidak ingin menghukum kita. Tetapi Allah juga harus adil, harus menghukum kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasih dan keadilannya? Masih ingat cerita Samilah? Kasih dan keadilan dapat bertemu melalui sebuah pengorbanan. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus yang datang ke dunia dan menjadi sejajar dengan manusia. Yesus yang sempurna menggantikan kita menanggung semua dosa kita. Yesus disalibkan menjalani hukuman dosa kita. Sebelum mati dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, artinya seluruh hukuman kita telah ditanggung sekali untuk selama-lamanya. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga. Sekarang dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat kita terima oleh iman. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking ini melambangkan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, atau iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat dipahami? Ya, selamat datang di kerajaan Allah.